yang sering menjadikan hati manusia itu gagal untuk memahami kebenaran. Penyakit itu bisa menimpa kepada diri kita sendiri. Penyakit itu bisa menimpa kepada orang yang kita cintai di dalam keluarga, dan penyakit itu bisa menimpa di antara masyarakat yang menjadi tetangga kita. Karena sesungguhnya memahami kebenaran itu gampang, memahami kebenaran itu mudah. Tetapi kalau sampai orang mementahkan kebenaran, bukan karena mereka tidak paham kebenaran, tetapi karena mereka memiliki penyakit di dalam hatinya yang menjadikan mereka menolak kebenaran ketika disampaikan kepada mereka. Inilah yang kemudian kita mengerti. Inilah yang akan kita belajar. Kita kemarin telah membahas yang pertama, yang menjadikan manusia itu mereka menolak kebenaran adalah disebabkan karena taklid buta mereka. Ketika mereka mengikuti tanpa dalil, ketika mereka mengikuti tanpa hujah, sehingga kehidupan mereka ketika berjalan dalam kehidupan di dunia, mereka tidak mengikuti petunjuk yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak mengikuti petunjuk yang ditetapkan Nabi di dalam Sunnah, tetapi justru mereka itu mengikuti apa yang menjadi kebiasaan di dalam masyarakatnya, dan mereka mengamalkan di dalam kehidupan mereka perbuatan-perbuatan yang disandarkan kepada taklid, mengikuti tanpa dalil. Kemarin kita telah jelaskan bahwasanya taklid itu terbagi menjadi tiga yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Taklid yang pertama adalah taklid kepada adat istiadat, di mana ini menimpa kepada orang-orang Quraisy musyrikun ketika mereka menolak dakwahnya Nabi, ketika mereka menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah, bukan karena mereka tidak paham apa yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi. Mereka paham, mereka mengerti, hanya saja mereka menolak apa yang sampai kepada mereka disebabkan mereka mengikuti apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka lebih besar daripada apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka melalui Al-Quran. Ini persis dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 170. Ketika Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu la nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 170, kalau kamu katakan kepada mereka, wahai Muhammad, untuk mereka supaya mereka itu mengikuti apa yang Allah turunkan, orang-orang itu pasti akan berkata, kami akan mengikuti apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami, walaupun nenek moyang mereka tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi Allah menerangkan ini kepada siapa? Orang-orang Quraisy. Ketika mereka menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi, bukannya mereka itu tidak memahami Al-Quran, mereka paham Al-Quran. Mereka ngerti bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi itu benar adanya. Tetapi kenapa mereka tetap menolak Rasulullah dan tetap menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi? Bukan karena mereka itu gagal paham, bukan. Tetapi yang menjadikan mereka akhirnya menolak Nabi dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah disebabkan mereka mengingkar kepada apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka lebih besar mereka pegang itu daripada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi perhatikan, dalam kisah dua orang yang akhirnya mati dalam keadaan hina disebabkan mereka taklid buta kepada Istiadat. Yang pertama yang sudah saya sampaikan, Abu Thalib. Bagaimana Abu Thalib adalah menjadi manusia yang paling baik di antara keluarganya Nabi, di antara pamannya Rasul. Orang yang senantiasa menjadi tameng hidupnya Nabi. Kalau ada orang Quraisy ataupun orang-orang Arab yang berusaha mengancam Nabi untuk dibunuh, yang pertama kali akan menjadi tameng hidupnya Nabi adalah Abu Thalib. Orang yang pernah merasakan diboikot bersama Nabi tidak tahun di Mekah. Orang yang pernah merasakan betapa beratnya melindungi keponakan itu adalah seorang paman yang bernama Abu Thalib. Tapi perhatikan ketika Abu Thalib selama hidupnya dia tidak kunjung beriman, walaupun hatinya meyakini bahwasanya apa yang dibawa oleh keponakannya itu adalah hak, yaitu adalah benar.
Tetapi ternyata Abu Thalib tidak muncul untuk mengucapkan kalimat tauhid. Bahkan ketika beliau berujung kepada sakit yang parah, yang berujung kepada kematian beliau, Rasulullah datang. Rasulullah menyampaikan kepadanya dengan sebuah kalimat yang lembut, ya Abi, kulli kalimat tuhajju bika Allah. Wahai pamanku, tolonglah ucapkan satu kalimat, di mana kalimat ini akan aku jadikan menjadi hujjah di hadapan Allah kelak. Yaitu kalimat yang diinginkan oleh Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib, supaya pamannya Abu Thalib mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi perhatikan, ketika Rasulullah sedang bersama dengan Abu Thalib, saat itu pula ada pula Abu Jahal yang menemani Abu Thalib dalam sakitnya. Abu Jahal itu cukup dengan gampang mementahkan apa yang diucapkan oleh Muhammad Rasulullah dengan sebuah kalimat, agar Allah ambilan di arba'ina Abdul Muttalib. Abu Thalib, apakah engkau akan tinggalkan ajaran nenek moyang kita yang telah ditinggalkan oleh Abdul Muttalib? Kembali Nabi mengulang kalimat, kulli kalimatan uhajju bika indallah. Kembali lagi Abu Jahal mengulang kalimat yang sama, agar Allah ambilan di arba'ina Abdul Muttalib. Sampai berulang-ulang 3 kali. Dan sesungguhnya Abu Thalib akhirnya wafat, mati bukan dalam keadaan beriman, tetapi sesungguhnya Abu Thalib mati memilih kalimat yang disampaikan oleh Abu Jahal. Ketika dia membela kepentingan ada lebih besar daripada apa yang disampaikan oleh keponakannya. Jadi di sini kita kemudian mengetahui, masya Allah, ternyata ada ini merupakan perkara yang apabila kita tidak sikapi dengan ilmu, maka sesungguhnya ada itu terkadang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi hina dan sengsara dalam kehidupan akhirat. Sampai-sampai Allah menerangkan itu di dalam surat Al-Baqarah tentang hinanya Abu Thalib di hadapan Allah. Ketika Abu Thalib akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, walaupun neraka untuk Abu Thalib adalah neraka yang paling ringan, tetapi sebab yang menjadikan Abu Thalib menolak untuk mengambil apa yang disampaikan oleh Nabi, karena hatinya terkunci rapat dengan sebuah perkara yang bernama al-istihzan. Ternyata itu pun berulang kepada seseorang yang bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu adalah orang yang terkenal sebagai penyair besar. Dia mengetahui setiap bentuk syair yang diucapkan oleh orang Arab. Bahkan tingkat kemampuan Walid bin Mughirah di dalam syair sampai dia menyombongkan diri, sesungguhnya aku ini mengetahui syair, bukan hanya manusianya. Sampai syairnya jin orang Arab pun saya hafal, karena ribuan bait syair yang dihafalkan oleh Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu dipanggil oleh orang-orang Quraisy untuk apa? Untuk mematahkan apa yang dibawa oleh Nabi. Karena orang-orang musyrik itu meyakini bahwasanya kalimat yang disampaikan Nabi di dalam Al-Quran itu merupakan syair. Mereka mendatangkan pakar syairnya saat itu adalah Walid bin Mughirah, supaya kemudian Walid bin Mughirah mematahkan syair yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Tapi ternyata ketika Walid bin Mughirah betul-betul menemui Rasulullah, dibacakan kepadanya Quran, ternyata Walid bin Mughirah langsung berkata di dalam hatinya bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukanlah syair, tetapi memang betul-betul itu adalah sesuatu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Walid bin Mughirah balik kepada kaumnya, balik kepada golongannya, maka sesungguhnya golongannya ini kaget. Bukannya Walid bin Mughirah yang mematahkan apa yang disampaikan oleh Nabi, tetapi justru sebaliknya, Walid bin Mughirah malah terpengaruh, hampir dia beriman, disebabkan Quran yang dibacakan oleh Nabi. Maka ketika orang-orang Quraisy menangkap gelagatnya kurang baik, ketika Walid bin Mughirah itu kemudian akan menjadi mukmin dan muslim dan akan mengucapkan syahadat karena meyakini Quran yang disampaikan oleh Muhammad adalah turun dari Allah, Roh yang menguasai alam semesta. Perhatikan kalimat yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy. Mereka berkata kepada Walid bin Mughirah, apakah engkau akan tinggalkan ajaran nenek moyang kita, wahai Walid bin Mughirah? Kalimat itu yang akhirnya menjadikan Walid bin Mughirah tidak jadi untuk masuk Islam. Dia menolak untuk mengucapkan kalimat syahadat sampai dia meninggal dalam keadaan menjadi orang musyrik yang dikekalkan oleh Allah di dalam neraka ketika dia memegang adat lebih besar
dari kebenaran hati yang dia telah dengarkan di dalam Al-Quran. Jadi Masya Allah, ini yang kemarin kita sampaikan betapa berbahayanya orang ketika memperlakukan adat tidak dengan bimbingan ilmu, sehingga kemudian dia menempatkan adat istiadatnya lebih tinggi daripada apa yang Allah turunkan, daripada apa yang disampaikan Nabi. Masya Allah. Padahal apa yang diturunkan oleh Allah itu memberikan kemaslahatan besar dalam kehidupan kita. Padahal adat istiadat itu belum tentu memberikan kemaslahatan di dalam kehidupan dan belum tentu memberikan kemaslahatan dalam kehidupan kita di akhirat. Quran dan Sunnah turun dari Allah, adat istiadat turun dari manusia. Padahal manusia itu punya sifat sombong, manusia itu punya sifat butuh, manusia itu punya sifat emosi. Jadi kalau mereka menetapkan tentang satu ketetapan yang terjadi di dalam adat mereka, sesungguhnya banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi. Tetapi ketika Allah sudah menetapkan syariat kebenaran yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, semua yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu pasti mengikuti kemaslahatan hidup manusia. Tapi begitulah yang namanya penyakit. Jika kemudian penyakit ini lembut tanpa disadari oleh kita, sehingga banyak orang yang akhirnya menyeberang dari jalan kebenaran disebabkan dia tidak paham terhadap suara kebenaran Al-Quran dan akhirnya mengambil adat istiadat menjadi lebih besar daripada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya hari ini penyakit itu berulang kembali. Dan kita kan akhirnya ngerti hari ini orang itu kembali lagi kepada adat istiadat, cuma bahasanya berubah. Bahasanya apa? Yaitu adalah dengan bahasa menjaga kearifan lokal. Sebenarnya sama. Jadi kemudian sebenarnya Islam itu tidak pernah terkotak-kotak. Islam yang tersebar di Mesir, Arab, ataupun tersebar di tempat dan wilayah negara-negara yang berbeda itu sama dengan Islam yang kemudian kita rasakan. Tidak pernah ada Islam Nusantara, tidak pernah ada Islam Melayu, tidak ada pernah Islam sosial apapun dan untuk negara apapun. Tetapi di antara bentuk syubhat yang kemudian disebar orang hari ini adalah bagaimana mereka ingin mendikte Islam supaya Islam itu sesuai dengan konteks apa yang terjadi di masyarakat. Lalu kemudian mereka mengatakan menjaga kearifan. Maka pada dasarnya itu adalah penyakit yang berulang. Karena sesungguhnya banyak penyakit yang telah ditanamkan oleh setan ketika di waktu zaman Rasul, dan itu kemudian kembali ditanamkan kepada kita hari ini ketika kita tidak memahami ini. Inilah yang menjadikan kita harus betul-betul hati-hati bahwasanya dalam kehidupan kita berislam banyak perkara yang siap mencerai beraikan kita dari jalan kebenaran. Ini sudah kita kaji. Taklid yang kedua yaitu adalah taklid kepada manusia. Inilah taklid yang menimpa kepada orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam surat At-Taubah 31. Allah menerangkan kepada kita di dalam surat At-Taubah 31, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Allah itu menerangkan tentang perilaku orang-orang ahlul kitab. Ketika Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu ahlul kitab Yahudi dan Nasara, mereka itu mengambil para pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka menjadi tuhan-tuhan tandingan selain Allah. Jadi disinilah kemudian Allah menerangkan tentang taklid yang kedua yang tercela di hadapan Allah, yaitu adalah taklidnya manusia kepada manusia. Di mana ketika mereka mengikuti manusia, mereka meninggalkan apa yang Allah turunkan dan mereka meninggalkan Rasulullah. Sebagaimana taklidnya orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi dan Nasara itu taklid buta mereka kepada para pendeta mereka itu luar biasa. Kenapa orang Yahudi dan Nasara tidak kunjung beriman setelah Rasulullah itu diutus menjadi Nabi dan Rasul? Padahal dalam kitab Taurat dan Injil, di antara ayat yang banyak Allah turunkan dalam Taurat dan Injil itu menerangkan tentang Muhammad. Sampai-sampai orang Yahudi dan Nasara itu paham tentang Muhammad lebih mereka pahami daripada mereka memahami anak-anak mereka. Jadi bapak-bapak itu harus paham, kalau ada kitab Taurat dan Injil yang asli, entah ada atau tidak
jelas yakin apa yang dikatakan oleh Allah. Kalau ada kitab Taurat dan Injil yang masih asli, sesungguhnya separuh dari kitab Taurat dan Injil itu menerangkan tentang seorang nabi yang terakhir yang bernama Ahmad dan Muhammad. Dan saking banyaknya ayat di dalam Taurat dan Injil yang menerangkan tentang Muhammad, sampai Allah itu berkata, mereka itu kenal dengan Muhammad lebih mereka kenal daripada mereka kenal dengan anak-anak mereka. Coba Pak. Padahal yang ngerti tentang anak itu siapa? Orang tua. Anak itu patungnya gimana, mutilnya gimana, yang ngerti itu orang tua. Allah sampai mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang kami berikan Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mereka itu kenal dengan Muhammad, jauh mereka kenal dengan Muhammad daripada mereka itu mengenal anak-anak mereka sendiri. Makanya ketika Nabi melakukan perjalanan ke Syam, dalam perjalanan dagang yang kedua, ada salah satu pendeta Buhairah yang kemudian melihat Muhammad Rasulullah yang bersama Abu Thalib saat itu, langsung tahu ini akan menjadi nabi dengan satu pandangan saja. Sampai dia berkata kepada Abu Thalib bahwa kurangi keponakanmu ini jadi orang besar. Kalau kamu teruskan perjalanan ke Syam, aku khawatir terhadap keselamatannya. Itu menunjukkan bahwasanya ahli kitab itu ngerti tentang Muhammad dan paham tentang Rasul. Karena sesungguhnya lembaran-lembaran di dalam kitab Taurat dan Injil itu penuh menceritakan tentang sifat fisiknya Rasulullah. Tapi kenapa Nabi ketika mengikrarkan bahwasanya beliau Nabi dan seorang Rasul persis dengan apa yang Allah sampaikan di dalam kitab Taurat dan Injil, kenapa mereka menolak setelah datangnya Rasulullah membawa dakwah kenabian dan membawa Quran? Karena mereka mengikuti para pendeta-pendeta mereka. Ketika pendeta itu mendustakan Rasulullah, mereka ikuti pendeta mereka. Sampai-sampai pendeta mereka menghalalkan yang haram, mereka ikut halalkan, walaupun di dalam kitab Taurat itu haram. Ketika mereka mendapati pendeta mereka mengatakan haram, mereka haramkan, walaupun di dalam kitab Taurat dan Injil itu halal. Itulah rusaknya taklid kepada manusia. Ini pula yang kemudian bisa menimpa kepada kaum muslimin. Ada orang yang mereka itu menolak kebenaran bukan karena mereka tidak paham kebenaran, paham, ngerti. Dalil disampaikan, Quran disampaikan pula, didengarkan oleh telinganya, didengarkan pula oleh akalnya. Tapi terkadang kemudian dia mementahkan dan memuntahkan apa yang disampaikan karena dia berkata, kata teman saya dan kata dia saya tidak kayak gitu. Kata ustaz saya, ya semacam itu. Kata Habib Ana, ya kayak gitu. Kata Syekh Ana, ya semacam itu. Akhirnya perkataan Nabi menjadi mentah. Akhirnya kemudian perkataan Allah menjadi muntah. Ketika kemudian dia lebih mengikuti orang daripada mengikuti apa yang Allah turunkan. Padahal Bapak, kalau yang namanya manusia itu tidak ada yang maksum di atas muka bumi. Kita ini diwajibkan untuk mengikuti manusia ketika manusia itu membawa dalil yang ada di dalam kitab Allah dan Sunnah. Tetapi ketika dia menyampaikan sesuatu yang berseberangan dengan kitab Allah dan Sunnah, la ta'ata, tidak ada ketaatan kepadanya dan tidak ada perintah untuk mengikutinya. Dan sungguh manusia itu tidak ada yang maksum. Hari ini banyak orang yang mereka belajar ilmu, tetapi tidak sadar kalau dia itu jatuh kepada taklid yang kedua. Taklid yang pernah menimpa kepada orang Yahudi dan Nasara, tetapi kemudian hari ini menimpa kepada sebagian kaum muslimin. Sehingga ketika disampaikan kitab, dibuka kitab dan dibuka dalil, semua kitab akan ditutup dan berkata, kata saya nggak gitu kok. Kata ustaznya nggak gitu. Sehingga kemudian akhirnya apa? Mereka tutup kebenaran setelah mereka mendapati orang yang mereka percaya menolak dari apa yang dia dapatkan dari orang lain yang membawa kebenaran. Padahal tidak ada yang maksud. Saya kemarin kan menceritakan, apakah ada yang maksud di atas muka bumi ini? Ya, sampai Nabi pun, sampai yang maksud itu hanya satu, yaitu adalah Nabi. Sampai para sahabat pun mereka kemudian juga melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan para sahabat diingatkan langsung oleh Rasul. Tetapi sesungguhnya tidak ada yang maksud kecuali adalah Rasulullah. Makanya kemudian sampai Imam Malik berkata, kullu kalamin yuqbal wa yurad ila min sahibi hadzal qabr. Sampai kemudian Imam Malik itu berkata, di mana perkataan beliau dikenal oleh sejarah. Ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, segala perkataan itu bisa diterima, bisa ditolak. Siapapun itu. Illa sahibi hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan itu. Kemana
telunjuknya Imam Malik saat itu ketika berkata yang semacam itu ke arah kuburannya Rasulullah SAW. Ini yang kemudian menjadikan kita betul-betul harus mengerti tuntunan yang harus kita ikuti bukan tuntunan perkataan orang, tetapi tuntunan yang harus kita ikuti yang bersih dari kesalahan ketika tuntunan itu kembali dan merujuk kepada kitabullah dan sunnah. Tidak ada perintah untuk mengikuti orang. Dan tidak boleh ada perkataan siapapun yang boleh untuk menggantikan perkataan Nabi, itu tidak boleh. Siapapun itu. Pernahkah kita ingat kejadian ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marah-marah besar kepada para sahabat? Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersama dengan para sahabat berdebat tentang masalah haji mut'ah. Tamattu'. Lalu kemudian sebagian para sahabat mengatakan qala Abu Bakar, sebagian para sahabat mengatakan qala Umar. Lalu kemudian Ibnu Abbas berkata qala Rasulullah. Tetapi tetap sebagian sahabat ada yang mengatakan qala Abu Bakar wa qala Umar. Perhatikan ucapan Ibnu Abbas ketika beliau kecewa dengan ucapan para sahabat ketika sudah disebutkan nama Rasul dan masih menyebutkan nama Abu Bakar dan Umar. Beliau berkata, "Yushiku an tatanazza'a 'alaikum hijaratan minas sama'." Aku qala Rasul wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Aku ini khawatir akan turun hujan dari batu dari langit disebabkan aku ngomong kepada kalian perkataan Nabi lalu kalian itu mematahkan dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Padahal kita sepakat orang yang paling afdol setelah Nabi itu Abu Bakar dan Umar. Kalau Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar. Orang yang dikatakan Nabi kalau ada Nabi setelah itu pasti Abu Bakar. Umar yang dijanjikan surga, yang dikatakan Nabi sebagai orang yang syahid. Kalau Abu Bakar dan Umar perkataannya tidak mampu mementahkan perkataan Nabi, apalagi perkataan manusia yang jauh imannya di bawah standarnya Abu Bakar dan Umar. Inilah pentingnya bagi kita untuk kemudian senantiasa mengikuti jalan kebenaran kepada Nabi, bukan kepada orang. Dan jangan ikuti tuntunan itu berdasarkan kepada perkataan kita sendiri pula. Banyak orang yang taklid kepada orang dan orang yang taklid kepada dirinya. Ada kan orang yang taklid kepada dirinya ketika dia mengatakan menurut saya, menurut kita. Padahal hidup ini bukan menurut kita, hidup ini menurut Allah. Perhatikan pula dialog yang terjadi antara Abdullah bin Umar, seorang tokoh ulama di antara para sahabat, ketika dia mendatangi anaknya Bilal bin Abdullah bin Umar. Jadi namanya putranya Abdullah bin Umar itu salah satunya ada namanya Bilal. Saat itu didengarkan oleh Abdullah bin Umar bahwasanya Bilal itu melarang anak perempuannya dan melarang istrinya untuk datang ke masjid. Karena beliau berpatokan kepada sebuah riwayat, sholatul mar'ati fi makhdariha afdalu min sholatiha fi hujratiha, wa sholatiha fi hujratiha afdalu min sholatiha fi dariha, wa sholatiha fi dariha afdalu min sholatiha fi masjidiha. Jadi sesungguhnya ada sebuah riwayat yang diterangkan dari Nabi, sesungguhnya sholatnya perempuan di masjid itu lebih afdal daripada sholatnya perempuan di ruangan yang lebih besar. Masjid itu ya ini Pak, ruangan kecil itu Pak. Jadi kalau bapak-bapak itu ngerti tentang sholat, buatkan itu maksudnya untuk istri kita sholat. Karena apa? Semakin kecil ruangan dan tertutup dari area publik, semakin paling afdal wanita sholat di sana. Sholatnya perempuan di masjid lebih utama di ruangan daripada di ruangan yang lebih besar. Contohnya sih, ruangan yang lebih besar. Sholatnya perempuan di ruangan yang lebih besar itu lebih utama daripada sholatnya dia di rumahnya yang ruangannya lebih besar lagi. Contohnya ruangan sini. Sholatnya perempuan di ruangan yang lebih besar di rumahnya lebih utama daripada sholatnya dia di masjidnya. Dan sholatnya perempuan di masjidnya lebih afdal daripada sholatnya perempuan di masjidku ini, kata Rasulullah. Disitulah kita mengerti seorang perempuan itu semakin sempit dia sholat, semakin tertutup, maka semakin Allah itu menjajalnya dengan pahala yang besar. Kalau berjamaah gimana? Berjamaah itu untuk laki-laki, untuk perempuan di rumah. Ya ini laki-laki dapat 27, perempuan pun dapat 27 yang sama ketika dia di rumah. Tapi apakah boleh seorang wanita itu datang ke masjid? Boleh. Rasulullah kemudian melarang kita untuk melarang anak istri kita datang ke masjid. La tamna'u ima Allah di ahli masjid. Jangan larang hambanya Allah datang ke masjid kalau sudah minta izin. Yang paling afdal istri kita itu sholat di rumah Pak. Tapi kalau istri kita minta izin datang ke masjid, berarti dilarang.
saya ingin nemenin sholat dulu, habis itu makan soto, monggo. Saya nemenin Ustaz suami saya takut nanti habis sholat dulu dia nikah lagi. Namanya laki-laki kan waktu singkat sholat. Kemudian dia ngikutin, boleh atau tidak? Boleh. Kalau sudah minta izin tidak boleh untuk dilarang. Bilal itu melarang. Dia melarang kemudian istrinya dan kemudian anak-anak perempuannya untuk datang ke masjid, padahal anaknya itu sudah minta izin, istrinya sudah minta izin. Bilal mengetok pintu, Abdullah bin Umar mengetok pintu rumahnya Bilal dan berkata, aku dengar kamu itu melarang istrimu dan anak perempuanmu datang ke masjid. Iya. Kenapa? Fitnah. Tapi kan sudah minta izin, betul, tapi tetap aku larang mereka untuk datang ke masjid. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini marah besar, ditarik itu kemudian bajunya Bilal, lalu kemudian dikatakan kepada anaknya Bilal bin Abdullah bin Umar, aku kau ya Rasulullah, aku kau ini, kamu ini tega ya. Aku ini mengatakan kepadamu sebuah hadis Nabi bahwasanya tidak boleh melarang anak perempuan dan istri untuk datang ke masjid, tapi kamu menjawabnya dengan perkataan kamu sendiri. Masya Allah, kamu itu ditarik kemudian didorong oleh Abdullah bin Umar. Keluar Abdullah bin Umar, ditutup pintunya sampai beberapa bulan dia tidak mau mengajak bicara kepada Bilal atas keberanian dia menolak hadis sampai dari Nabi. Di situ kita ngerti ya. Sampai takut kepada diri sendiri aja tidak boleh. Takut kepada orang lain pun tidak boleh. Karena sesungguhnya yang merusak kehidupan seseorang di dalam Islam itu apa? Ketika mereka mengikuti orang yang berbesar daripada mereka mengikuti Allah dan Rasul. Tidak ada yang maksud. Bukankah saya sudah pernah sampaikan contoh-contoh bagaimana para sahabat ataupun contoh dari para ulama yang mereka juga jatuh dalam kesalahan. Bedanya kalau ulama ketika salah tetap mendapatkan satu. Tetapi kalau kita mendapati ulama itu salah, bukan berarti kita menghujat, tetapi pilihlah pendapat yang lebih kuat. Ayo kita ambil contoh betapa manusia tidak ada yang maksud kecuali adalah tentunya kita ngerti kan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang kemudian dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk surga 2 kali, Pak. Coba kalau kita diberitahukan penduduk surga umum, Masya Allah, hari Rabu sepi kajian. Bagaimana jemaah? Penduduk surga tidak perlu lagi kajian. Orang yang dikatakan Nabi sebagai orang yang syahid ketika berada di atas gunung Uhud. Ketika Nabi bersama dengan Abu Bakar dan Utsman dan Umar. Ketika saat itu Uhud bergejolak. Lalu kemudian Nabi itu memukulkan kakinya ke gunung Uhud dan berkata, "Datang tiga Uhud." Tenang Uhud, di atasmu Nabi, di atasmu Siddiq, dan di atasmu 2 orang yang akan mati syahid. Tapi perhatikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang paling utama setelah Rasul dan Abu Bakar. Maka kemudian Umar bin Khattab itu pernah melakukan perjalanan bersama dengan Ammar bin Yasir rahimahullah radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan tersebut kemudian Ammar bin Khattab dan Ammar bin Yasir junub bareng-bareng paginya. Lalu kemudian tidak mendapatkan air. Falam yajida al-ma. Riwayat ini disampaikan dalam riwayat Muslim, ditaruh oleh beliau di Lababut Thahara. Ketika kemudian Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir tidak mendapatkan air ketika mereka habis tidur dan kemudian mereka junub saat itu ketika bangun, mereka mengambil istihad yang berbeda. Istihad itu kesungguhan untuk menetapi satu pendapat. Ammar bin Yasir kemudian apa? Gulung-gulung, artinya binatang melata. Karena beliau beragama, kalau tayamum menggantikan hadas kecil. Kalau saya kemudian mengguyur seluruh debu, berarti kemudian saya bisa menjalankan hadas besar. Maka kemudian Ammar bin Yasir itu tergulung-gulung kayak binatang melata. Umar bin Khattab yang melihat, lalu kemudian Ammar bin Yasir masih, ayo, tidak mau saya. Lalu kemudian akhirnya Umar bin Khattab itu tidak mau. Akhirnya beliau itu tidak sholat subuh saat itu. Beliau sholat subuh itu baru menjelang zuhur. Ketika ketemu air baru mandi, baru kemudian beliau sholat. Ketika kemudian saat itu mereka balik ke Madinah, perhatikan jawaban Nabi. Nabi berkata kepada Ammar bin Yasir, "Ya Ammar, innama yakfika bisa'id, fa inna laka dhurun." Ammar,
cukup bagimu adalah tayamum saja. Karena tayamum itu bisa menggantikan dan menyucikan hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau ini misalkan sakit, tapi junub, tapi sakit nggak usah junub, bisa aja. Contoh, namanya contoh tidak boleh diprotes. Kemudian mau mandi, tidak berani. Maka kemudian apa yang dilakukan? Tayamum itu menggantikan dan menyucikan hadas kecil dan hadas besar. Jawaban itu digunakan oleh Umar, digunakan oleh Umar pula. Tapi perhatikan ketika akhirnya dilakukan waktu, kemudian akhirnya Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ketika beliau menjadi khalifah, maka beliau mendapati sebuah pertanyaan dari salah satu warganya. Warganya berkata kepada Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kami ini junub tapi tidak mendapatkan air. Apa yang kami lakukan untuk membersihkan diri kami pada kami tidak menemukan air? Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Masya Allah, Amirul Mukminin yang kita cintai, yang bergelar Al-Faruq, beliau itu kemudian diam saja, dan beliau itu kemudian tidak berani untuk menjawab langsung. Karena apa? Sahabat itu tidak mungkin berkata-kata tanpa itu. Ammar bin Yasir hadir di majelis itu. Maka Ammar bin Yasir itu kemudian sampai Allah, sampai kemudian gergetan dalam hatinya. Ya Allah itu tidak ingat. Memang ketika kita jumpa, Allah itu tidak ingat apa. Biasanya kita pernah jumpa bareng-bareng. Saya nggak menemukan air, saya bergulung-gulung, dia menunggu air. Tapi Allah tetap ngomong aja. Akhirnya kemudian Ammar bin Yasir kemudian memberanikan diri untuk mengangkat tangannya, untuk meminta izin supaya mendekat kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Umar memberikan izin. Ammar bin Yasir mendekat, membisikkan hadis kepada Umar bin Khattab. Ya Umar, apa kamu lupa? Kita kan pernah juga bareng-bareng. Kita kemudian datang kepada Rasulullah memberitahu kepada kita supaya saya itu cukup dengan tayamum, tidak usah bergulung-gulung. Dan Nabi mengatakan tayamum itu menggantikan hadis kecil dan hadis besar. Tapi Masya Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kita cintai sebagaimana kita mencintai Rasul dan Abu Bakar, betul-betul lupa terhadap kejadian yang pernah menimpa kepada beliau saat itu. Beliau diam saja sampai Ammar bin Yasir tidak berani melanjutkan perkataannya dan berkata, apakah engkau ingin aku itu menutupi hadis ini? Kalau engkau inginkan, karena kamu melihat ada kemaslahatan yang lebih besar, maka Umar baru berkata, tidak, sampaikan kepada manusia supaya menjadi ilmu. Baru kemudian diputuskan. Orang itu bahwasanya cukup baginya tayamum. Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Khilaf dengan Ulama, beliau menjelaskan, disinilah kita ngerti bahwasanya para sahabat pun terkadang mereka juga mempunyai kesalahan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau sekelas Umar bin Khattab yang dari kecilnya saja sudah ngerti bahasa Arab, apalagi ustaz-ustaz yang kemudian disertai di sini. Umar bin Khattab itu Pak Umar 3 tahun sudah pintar bahasa Arab. Itu saja kemudian beliau sempat lupa, tapi bukan kemudian kita mudah tidak boleh, wallahi tidak boleh. Lupanya seorang Umar bin Khattab adalah lupa yang membawa hikmah untuk kita, akhirnya kita ngerti yang betul-betul maksud itu hanyalah Nabi. Sekarang yang kita ambil yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Siapa yang meragukan Ali bin Abi Thalib sebagai penduduk surga? Tidak ada. Tapi pernahkah Abu Thalib itu membuat sedikit kekeliruan? Pernah. Salah satunya ketika beliau itu kemudian berkata tentang masalah iddah untuk wanita ketika bercerai. Sebelumnya saya tanya, kalau ada wanita hamil, masa iddahnya itu sampai kapan? Nah, saya tanya sudah di rumahnya tadi sakit-sakit dulu. Kalau wanita itu hamil, iddahnya sampai kapan? Tanya beliau, itu sudah nikah pertama. Lahir. Kenapa? Lahir. Sampai lahir. Kalau ada wanita yang ditinggalkan suaminya meninggal dunia, masa iddahnya berapa? 4 bulan. 14 bulan. 3 bulan. 4 bulan. 3 bulan perempuan Pak. Masa iddahnya perempuan itu masa iddahnya 3 bulan, 3 kali suci atau 3 kali siklus. Itu kalau dalam keadaan dia talak. Ini suaminya meninggal.
Ya Allah, saya doakan istri bapak yang meninggal dulu sebelum bapak. Masa idahnya perempuan kalau suaminya meninggal? 4 bulan. Nanti 4 bulan. atau bapak tahu itu? Biasanya tahu itu dan nanti itu tipis di sini. Wanita yang suaminya meninggal masa idahnya berapa? Seperti 4 bulan 10 hari. 4 bulan sama 4 bulan. 4 bulan 10 hari. sebulan. Cepat mikir lama. 4 bulan 10. Sekarang kalau kemudian ada seorang wanita, dia hamil, kemudian suaminya meninggal dunia. Yo, masa idahnya yang mana yang dipilih? Yang lahir. Ada wanita yang kemudian dia hamil, suaminya meninggal, mana yang dipilih? Hamil lahir. Itu kata ibu di sini. Sekarang perhatikan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat yang kita cintai sebagaimana kita mencintai para sahabat yang lainnya. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwasanya masa iddah ketika ada seorang wanita yang mengandung, lalu kemudian suaminya meninggal, itu diambil al-walul ajalaini, diambil yang paling lama masanya yang masih tersisa. Contoh, jadi ini, misalkan ada seorang wanita baru 1 bulan, lalu kemudian dia memberitahu kepada suaminya, aku hamil. Karena itu anak yang ke-10. Suaminya kaget, jantungnya meninggal dunia. Bisa, contoh itu protes. Masalah saya, masalahnya saya. Lalu kemudian meninggal, maka kata beliau diambil yang paling panjang. Kalau kemudian diambil masa iddah meninggal berarti berapa? 4 bulan 10 hari. Tetapi kalau diambil masa iddah melahirkan masih berapa bulan? 8 bulan. Diambil yang paling panjang. Kalau begitu apa? Dia diambil masa iddah melahirkan 8 bulan. Tapi konteksnya itu berbeda. Kalau kemudian ada wanita yang tinggal HPL-nya itu hari perkiraan lahir, besok ternyata tidak bisa normal, harus sesar. Sama suaminya kaget, Anda punya anak, meninggal. Ketika kemudian meninggal, lalu kemudian diambil yang mana? Kalau kata Ali bin Abi Thalib, lihat dulu yang paling panjang yang mana? Oh, yang paling panjang kalau dia itu melahirkan tinggal 3 hari. Tapi kalau dia mengambil masa iddah meninggal dunia berarti 4 bulan 10 hari. Yang lebih panjang yang mana? 4 bulan 10 bulan. Itulah ijtihadnya seorang Ali bin Abi Thalib. Tetapi ijtihadnya itu betul dalam masalah ini. Ingat Bapak, kalau ulama sudah beristihad, kalau salah tetap dapat 1. Itulah enaknya jadi seorang alim yang telah bersungguh-sungguh mencurahkan waktunya dan hidupnya untuk Islam, ilmu. Kalau mereka salah, ya berusaha. Karena mereka sudah melakukan itu setelah berupaya keras untuk mengetahui. Sudah ada nih. Sudah ada. Betul siapa yang mana? Ifni Allah, lam Jibril, min Muhammad. Sudah. Kaf ya alim soal. Nggak usah memaksakan, sudah alif lam mim. Kita nggak pernah tahu maknanya, tapi pasti ada makna. Jangan memaksakan setiap perintah itu harus dengan akal. Kenapa? Terkadang akal kita tidak mau mencoba apa yang dilakukan Allah. Saya kira cukup apa yang kaji yang kedua. Kalau saya teruskan, jadinya kaji sudah. Sehingga ini yang kita sampaikan dalam pertemuan kali ini, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Di dalam kebaikan supaya cahaya kebenaran tidak mati dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalankan kebenaran. Kita buka dengan pertanyaan. Kalau ada di antara jemaah yang ingin bertanya, yang sudah kita bahas berapa Ustaz? Yang sudah kita bahas 2. Yang belum kita bahas, yang belum kita bahas berapa? 4. Jadi bisa menurut insyaallah. Jadi masih ada 4 penyakit yang belum kita bahas. Sekarang mari kita kemudian membuka dengan pertanyaan. Fadhol kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang bertanya tentang
dua sifat yang sudah kita jelaskan dari penyakit yang merusak cahaya kebenaran, yang menyebabkan konsulatnya cahaya kebenaran. Nanti dikatakan kalau jemaah dua imam. Kalau di masjid juga, apa di masjid imam satu, jemaah satu. Kalau imam satu, jemaah satu, maka kemudian di masjid, maka kemudian tetap kayak gitu dulu. Nanti kalau sudah ada jemaah, persis semacam itu. Jadi kalau kemudian kecuali kita tahu ini imam, ada satu makmum di sini, kemudian ada makmum yang sedang wudhu, kita tahu, nah ini pasti akan imam di sini. Nah itu kemudian kita masuk ke depan, tidak apa-apa seperti itu. Tapi yang jelas itu saja. Jadi kita harus waktu, kita ambilkan contoh. Hari. Jadi kemudian kalau imam satu di sini Pak, sejajar persis kayak gini. Jadi persis kayak gini. Nanti kalau kemudian ada yang datang baru, misalkan ya datang baru, nggak usah ditepuk. Itu berat banget didorongnya. Jadi kemudian nggak usah ditepuk. Nanti misalkan datang lagi, maka kemudian ini yang mundur sendiri. Kemudian atau imamnya yang maju. Maju itu boleh selama diperlukan. Gerakan-gerakan itu boleh dilakukan selama itu diperlukan. Tidak ada hadis satupun yang menerangkan 3 kali gerakan membatalkan sholat. Karena masyarakat kita selalu berkata 3 kali gerakan membatalkan sholat. Tidak ada itu dalilnya. Di mana? Tidak ada. Dan itu kalau dipraktekkan susah Pak. Coba kalau Bapak kemudian 3 kali gerakan itu batal, nanti digigit nyamuk, garuk. Wah, tinggal 2. Kemudian sih tinggal 1. Nanti malah kemudian semua gerakan diperlukan. Apabila diperlukan maka tidak. Paham Pak? Iya, yang lain. Iya Pak. Kalau kita sebagai orang awam Ustaz, terhadap Ustaz saja apa yang dikatakan Ustaz kita manut, kita wajib taksir juga. Bapak ketika itu kepada Ustaz, jadi Bapak ketika manut kepada Ustaz berdasarkan kepada dalil yang beliau sampaikan. Dan Bapak jangan menutup telinganya ketika mendapatkan dalil yang lainnya. Itu wajar dalam proses kita belajar. Jangan kemudian langsung menutup diri dari dalil-dalil yang lainnya. Terkadang satu dalil itu Pak, itu kemudian memang banyak makna, banyak takwil, banyak penjelasan. Contohnya saya berikan contoh. Di dalam kejadian ketika Nabi itu memerintahkan para sahabat ini pergi ke Bani Quraidah, Rasulullah bersabda, "La yusalliyanna ahadukum ala salati Bani Quraidah." Jangan kalian itu sekali-kali sholat kecuali kalian itu sampai ke Bani Quraidah. Dalam perjalanan asal mau habis, Bani Quraidah masih jauh. Ternyata kemudian apa? Sebagian sahabat sholat di perjalanan, sebagian sahabat tidak mau sholat kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya mereka sholat asal di waktu Isya. Dan kemudian terjadi perbedaan. Kenapa saya sampaikan riwayat itu? Supaya kita memahami ada salah satu, ada dua perkara di dalam Islam itu terkadang ada khilafnya. Dan kalau kita sudah takbir kepada satu ulama, satu orang, satu ustaz, maka kita pasti akan menyikapi setiap perbedaan itu kita berarti. Akhirnya marah. Akhirnya apa? Masalah khilaf. Tapi menyikapinya kayak menyikapi orang kafir. Ini yang bahaya. Disebabkan apa? Sudah takbir kita tidak kepada ustaznya. Ini yang salah. Maka kemudian silakan ambil sesuai dengan dalil yang dia sampaikan. Tapi jangan lupa ketika ada yang menyampaikan dalil yang lain. Mana yang benar nih? Kita istikharah. Oh ternyata kalau sudah mendapatkan ini yang boleh dibuat, sudah. Tapi jangan nyalahkan orang yang punya dalil. Selama punya dalil, terima. Ketika dalil itu memang bersumber kepada para ulama terdahulu, kecuali tidak ada dalil. Contohnya apa? Mereka sampai baru, tidak ada khilaf itu. Jangan dikatakan ini ada perbedaan dengan apa-apa. Tidak ada. Kalau tidak ada perbedaan, katakan tidak ada perbedaan. Tapi kalau ada perbedaan, jangan buru-buru untuk
Memegang kemampuan itu membatalkan wudhu atau tidak? Orang sendiri. Soal lain, memegang kemaluan itu membatalkan wudhu atau tidak? Batal tidak. Yang mengatakan batal, katakan Batal tidak. empat orang. Yang mengatakan tidak batal. Yang mengatakan batal, yang mengatakan batal dari siapa? Itu mengatakan apa? Batal. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, ya Rasulullah, kaifa rajulun masada farhu? Ya Rasulullah, bagaimana kamu melihat ketika ada seseorang yang dia itu memegang kemaluannya? Lalu kemudian Nabi mengatakan, apakah itu, Rasulullah ditanya, apakah itu membatalkan wudhu ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, la innama huwa bid'atun minka. Tidak, itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Kamu memegang kemaluan itu sebagaimana kamu memegang bagian tubuhmu yang lain, kayak memegang pipi, memegang leher. Di situ Rasulullah itu hadisnya sahih. Itu berarti batal atau tidak batal? Menurut hadis itu nggak batal. Berarti Menurut hadis itu nggak batal. Sekarang saya tanya, yang mengatakan tidak batal tadi siapa? Antum. Tidak batal. Dengarkan hadis. Man masadaqahu falyatawadda. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memegang kemaluan batal. Sekarang batal atau tidak batal? Bingung. Di situ kita akhirnya ngerti, Pak. Ternyata para ulama ketika menempatkan hadis ini, apakah hadisnya kontradiktif? Tidak mungkin Rasulullah itu kontradiktif. Dan siapa yang mengatakan Rasulullah kontradiktif, ya itu perkataan kufur. Nabi tidak mungkin kontradiktif ucapannya, karena Nabi itu turun berdasarkan wahyu. Bagaimana cara memahaminya? Ini para ulama berbeda-beda. Pertama, ada yang menggunakan madhab tarjih. Dirojikan mana yang lebih kuat? Ada yang merojikan hadis yang pertama tadi, artinya tidak batal sama sekali. Ada yang merojikan hadis yang kedua, batal. Merojikan itu apa? Menguatkan riwayat, itu namanya merojikan. Ada yang kedua, namanya madhabun nasakh. Mana yang lebih datang duluan, berarti dihapus dengan hadis yang berikutnya. Ada yang mengatakan hadis yang pertama datang lebih duluan, berarti hadis yang kedua membatalkan hadis yang pertama. Itu namanya madhabun nasakh. Ada yang ketiga, madhabul jama', digabungkan. Cara menggabungkannya gimana? Kalau kamu memegang kemaluan itu dengan syahwat, itu berarti batal. Kalau kamu memegangnya itu tanpa syahwat, berarti tidak batal sebagaimana hadis yang pertama. Tapi kalau kamu memegangnya dengan syahwat, memakai hadis yang kedua, siapapun yang memegang kemaluan itu batal. Masya Allah. Sampai 3 batal, satu hadis itu. Wah, mau teman-teman, pokoknya paham lagi. Jadi kemudian di situ kita ngerti perbedaan itu ternyata kadang-kadang pelik. Bukan kemudian kita belum enggak sikapi dengan apa, berakal ketika berbeda itu penting. Selama perbedaan itu ada loh di zaman terdahulu, kecuali perbedaan itu tidak ada zaman terdahulu. Kalau tidak ada, ya jangan katakan ada perbedaan. Tapi berakal ketika berbeda itu penting. Apa? Dan kapan kita bisa berakal ketika berbeda? Kalau Bapak sudah melepaskan belum takut di dalam imannya, itu Bapak seperti itu. Orang itu kalau sudah takut, dia akan bisa bertahan. Dia akan membiarkan siapapun yang membiarkan berbeda dengan dia tempat dia yang berbeda. Allah bisa. Cukup Ustaz. Iya. Yang misalkan kita sudah yakin sama satu Ustaz yang memang tingkat kefakihannya misalkan sudah bagus. Kemudian kalau tidak Ustadz itu ada yang ngisi terus kemudian meninggalkan majelis karena saya tidak ingin mendengarkan dari yang lain yang bisa jadi mungkin salah dalam menyampaikan atau kurang benar, itu masuk dalam kategori taklid. Selama Bapak yakin yang kedua itu mengajarkan tentang sesuatu yang salah, bukan berdasarkan perkataan, tapi memang Bapak datang di situ duduk dan mendengarkan apa yang disampaikan, tidak ada tuntunannya dari kitab Allah, semuanya juga biasa, tidak ada tuntunannya, tidak ada hadis yang dia sampaikan, tidak ada ukurannya, silahkan menjaga kesucian. Tapi kalau misalkan ini hanya berdasarkan prasangka, tidak boleh Pak kalau sudah bicara tentang kehormatan orang, tidak boleh dengan prasangka. Kalau kita menetapkan orang zina 4 orang,
Kalau kita memasuki Ramadan itu, kalau ada yang lihat hilal itu untuk berapa saksi? Satu saksi cukup. Misalnya ada di antara kita yang lihat hilal satu orang sudah cukup, besok pasti. Untuk menetapkan Idul Fitri itu berapa saksi? 2 saksi cukup. Tapi menetapkan orang itu berzina 4 orang saksi. Apa yang kita ambil dari belajar itu? Betapa tingginya Islam menjaga kehormatan seseorang. Tidak boleh kita menjatuhkan kehormatan dengan mengatakan fulan begini hanya berdasarkan perkataan orang. Duduk-duduk di majelisnya dulu, baru lama kalau orang kaget menyerahkan dari kita pula untuk kita. Itu yang kita harus lakukan. Wah, ini coba lihat, sampai orang yang berzina saja itu tidak bisa diputuskan dengan hanya kita mengatakan saya itu berzina, tidak bisa. Kalau bapak tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi bapak yang kena cambuk. Padahal kalau bapak bayangkan, mungkin kan ada 4 orang solih bareng-bareng dia di Jenef, 4 orang bareng-bareng masih ada. Itulah ilmunya Islam. Berhati-hati di dalam agama wajib. Tapi sampai kemudian kita mengatakan sesuatu tanpa berdasarkan itu hanya perkataan orang dan perasaan kita itu. Sekiranya cukup. Karena kita sudah mulai banyak, kipasannya sudah mulai kencang. Tentunya program nanti kita di rumah. Ini telah saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi apa yang kita kaji. Nanti kalau diingatkan berarti kita masih membahas penyakit ataupun selanjutnya kebenaran. Bab yang ketiga, ya, tidak ada yang